Selamat siang Tribuners, sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Setelah sukses menggelar event MotoGP Mandalika pada Maret lalu, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kini akan menggelar event balapan, yakni balap motocross. Pemda Lombok Tengah pun telah membangun sirkuit motocross yang digadang-gadang layak menggelar event internasional tersebut. Sirkuit dengan nama lengkap Sirkuit 495 Motocross Lombok Tengah ini baru saja diresmikan pada Senin 9 Mei lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Lalu Muhammad yang akan melaporkannya. Silakan rekan Lalu. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang Tribuners semua. Saya Lalu Muhammad Helmi Akbar, wartawan tribunlombok.com, mengabarkan langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana yang disampaikan oleh rekan Firda tadi, setelah sukses menggelar event MotoGP Mandalika pada bulan Maret lalu, kini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, bersiap akan menyelenggarakan salah satu event balapan, yakni balapan motocross. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga telah merampungkan pembangunan sirkuit motocross. Sirkuit motocross yang ada di Kabupaten Lombok Tengah diberi nama Sirkuit 495 Motocross Lombok Tengah. Telah diresmikan pada Senin kemarin 9 Mei tahun 2022. Dalam peresmian tersebut hadir Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah dan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bahri. Sebelumnya sirkuit Lantan 495 Motocross di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat telah dinyatakan lolos homologasi. Proses homologasi sirkuit Lantan 495 dilakukan oleh Tim Track Inspection Ikatan Motor Indonesia. Anggota Komisi Motocross dan Gas Track IMI Pusat, Sutejo, menilai sirkuit yang berada di Desa Lantan, Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah tersebut sudah memenuhi standar untuk menjalankan event nasional maupun internasional. Menurut Tejo, berdasarkan hasil uji coba, hanya ada segelintir pembalap pemula yang jatuh di trek sirkuit. Selain itu, sirkuit ini juga sudah memiliki fasilitas pendukung seperti rumah sakit, akses jalan masuk, serta jalur evakuasi. Sirkuit yang memiliki panjang lintasan 1,7 km ini sudah menggelar sesi latihan sejak Sabtu 7 Mei tahun 2022. Sesi latihan diikuti oleh sejumlah pembalap nasional hingga internasional. Demikian rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Lalu Muhammad dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo, mengadakan kunjungan kerja yang pertama ke Lanut Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Ini kali pertama KSO Marsikal Fajar Prasetyo kunjungan kerja ke Manado sejak menjabat sebagai orang nomor 1 di TNI AU. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Fernando Lumewa yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Baik, terima kasih Firda. Kami laporkan bahwa pada kemarin, hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo melakukan kunjungan kerja ke Bumi Nyur Melambai, tepatnya di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Dan dalam kunjungan itu, Kasau langsung menyapa jajaran pimpinan Lanut Samratulangi atau Lanut Sri beserta dengan para prajurit yang ada. Dan agenda utama Kasau selama berada di Manado itu yaitu memberikan arahan wejangan kepada jajaran TNI AU yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Selanjutnya Kasau juga meresmikan pembangunan dengan melakukan groundbreaking dan peletakan batu pertama pembangunan pengembangan Rumah Sakit Angkatan Udara Republik Indonesia yang nantinya bernama Rumah Sakit Dr. Charles Suot. Nah, rumah sakit ini merupakan rumah sakit milik TNI AU yang selama ini memang melayani masyarakat dan keluarga besar TNI AU yang ada di Manado dan sekitarnya. Dalam pengembangan nanti rumah sakit ini untuk awalnya akan memiliki 10 poliklinik yang akan dilayani oleh dokter spesialis, dokter ahli, dan dokter umum,
sehingga bisa memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, dalam pembangunan rumah sakit tersebut nantinya akan dibantu oleh Bank Negara Indonesia melalui CSR program BNI Peduli. Selanjutnya, selain meresmikan pembangunan pengembangan rumah sakit Charles Suot, Kasau juga menetapkan bahwa status Lanut Samratulangi itu merupakan salah satu pangkalan aju yang merupakan pangkalan penting untuk mengamankan wilayah bagian utara dan timur Indonesia, di mana sejak tahun lalu Lanut Samratulangi itu ditetapkan sebagai salah satu lanut yang tipe A, artinya naik status dari tipe B, sehingga Lanut Samratulangi itu memiliki peran vital di daerah perbatasan, khususnya di wilayah utara dan timur Indonesia. Dan Kasau menjelaskan bahwa meskipun telah bertipe A, Mabes TNI AU belum akan menempatkan skuadron pesawat tempur di Samratulangi. Akan tetapi, kapanpun ketika ada eskalasi peningkatan ancaman, kapan saja bisa dilaksanakan operasi militer pengamanan. Demikian pula sewaktu-waktu jika dibutuhkan pengamanan untuk penerbangan sipil, skuadron pesawat tempur dari TNI AU itu bisa dioperasikan kapan saja dengan pusatnya itu pangkalan Lanut Samratulangi yang ada di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Demikian, Firda, yang bisa kami laporkan dari Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ya baik, terima kasih rekan Fernando dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Fernando dari KSAU Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Berikut liputannya untuk Anda. Tujuan ke... Ya, terima kasih pertama-tama atas kehadirannya rekan-rekan awak media. Saya melaksanakan kunjungan kerja ke Lanut Samratulangi hari ini beserta staf dari Mabes AU. Adapun tujuan ini adalah seperti biasa kita melihat kesiapan Lanut Samratulangi di dalam melaksanakan mendukung tugas-tugas operasi khususnya operasi udara. Sekalian juga saya melihat anggota saya bagaimana mereka kondisinya dan fasilitas. Tentunya memang tidak ada yang sempurna di sini dan kita mencatat dari apa yang hasil kunjungan ini apa yang dapat kita tingkatkan. Dan saya berharap TNI AU dapat melaksanakan tugas-tugas, tentunya dukungan dari masyarakat. Lanut dari tipe A, bisa dijelaskan kembali Pak? Iya, jadi Mabes AU memandang Lanut Samratulangi berada pada posisi yang sangat strategis, oleh karena itu ditingkatkan, dipimpin oleh seorang bintang 1, Pati bintang 1 Marskal Pertama TNI. Akan tetapi memang tidak serta-merta semua fasilitasnya dan perlahan-lahan akan kita lengkapi personilnya maupun fasilitasnya. Dan harapan kita dapat bekerja sama dengan seluruh stakeholders di wilayah Sulawesi Utara ini khususnya. Baik, terima kasih semuanya. Jenderal, untuk pertanyaan terakhir, Jenderal, untuk kegiatan Popwe sendiri ada rencana? Itu masih dalam perencanaan karena masih lihat situasi tentunya karena counterpart kita dari Angkatan Udara Amerika bagaimana. Kalau kita siap dari TNI AU siap dan tentunya ini karena berkat dukungan dari pada stakeholders. Sebanyak 11 peserta siswa kelas 6 SD dari luar Kota Malang namun berkakak Kota Malang ikut UKD atau ujian kompetensi dasar khusus di SMPN 4 Kota Malang pada Selasa 10 Mei hari ini. Hasil dari UKD ini nanti bisa dipakai untuk mendaftar di PPDB jalur prestasi rapor untuk memasuk SMPN di Kota Malang. Dari mapel yang diujikan ada mapel muatan lokal bahasa daerah yang akan menjadi momok bagi peserta dari luar Kota Malang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Silvianita yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Silvi. Ya, selamat siang Tribuners dan Frida. Hari ini saya melaporkan tentang kegiatan UKD khusus yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang. Dikatakan UKD khusus karena siswa SD dan MI di Kota Malang sudah mengikuti kegiatan ini pada April lalu. Dan kegiatan yang hari ini sampai 3 hari ke depan itu untuk mengakomodir
siswa luar kota yang namun berkata Kota Malang, namun ingin masuk ke SMP negeri di Kota Malang dengan sistem PPDB, yaitu prestasi rapot. Dari wawancara saya dengan orang tua peserta, ternyata tidak hanya diikuti dari sekitar Kota Malang, tapi ada juga yang dari Jakarta dan Sumbawa. Dari orang tua itulah saya mendapatkan informasi bahwa ada momok untuk mapel bahasa daerah, sebab anak mereka tidak mendapat mata pelajaran bahasa daerah atau bahasa Jawa, sehingga mereka khawatir jika ini berdampak pada perolehan nilai yang didapat oleh putra mereka. Saya juga sudah berbincang dengan Ibu Irna, dia dari Jakarta, menyatakan bahwa selama di SD di Jakarta anaknya tidak mendapat mata pelajaran bahasa daerah, sehingga meskipun mempelajari secara cepat untuk ujian ini juga agak sulit karena tidak terbiasa. Begitu juga dengan Brina, dia juga berasal dari Malang, namun karena mengikuti tugas suaminya di Bima, anaknya selama di Bima juga tidak mendapatkan mata pelajaran bahasa daerah. Dia berharap dari UKD seperti ini tidak menggunakan mapel muatan lokal yang agak sulit bagi peserta dari luar daerah. Peserta ini yang mengikuti UKD khusus ini yang mendaftar ada 13, tapi yang memenuhi syarat ternyata ada 11 peserta, karena ada 2 nama yang sama tapi berasal dari KK Kabupaten Malang, sehingga tidak bisa ikut UKD khusus. Mereka yang ikut UKD khusus dari nilainya bisa ikut PPDB prestasi nilai, tapi tidak bisa ikut jalur lain seperti donasi atau perpindahan orang tua. Demikian Firda laporan saya. Ya baik, terima kasih rekan Silvi dari Surya Malang atas laporan Anda melaporkan langsung dari Kota Malang. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Silvi dari Irna, orang tua dari peserta. Berikut liputannya untuk Anda. Kan alasan ikut UKD untuk putranya, Bu? Jadi karena UKD ini salah satu syarat masuk SMP negeri di Malang, jadi mau nggak mau kami yang dari luar kota itu harus ikut seleksinya. Mungkin kalau yang dari Kota Malang kan udah otomatis dari sekolahan ya langsung diambil, cuman kalau kita dari luar Kota Malang itu hari ini penyelenggaraannya selama 3 hari. Alasan ingin ikut UKD karena memang siswanya ingin sekolah di Kota Malang ya, gitu ya? Itu salah satu syaratnya, karena kalau nggak salah 70% itu bobotnya UKD, 30% bobotnya nilai sekolah. Seperti itu. Kalau dari mapel-mapel yang akan diujikan, kendalanya antara lain apa Bu yang di mapel bahasa daerah itu ya? Iya, karena kita pindah dari luar Malang ya, luar Jawa Timur maksudnya, ini kami kendalanya ada di bahasa Jawa, karena di Jakarta kan tidak diajarkan bahasa Jawa, jadi itu lumayan PR untuk anak saya dan mungkin untuk beberapa wali murid yang lainnya yang berasal dari luar kota lain, ada yang dari Sumbawa dan sebagainya. Jadi sebenarnya sih kami berharap bahasa Jawa ini nggak diikutkan dalam materi UKD, cuman ya sudahlah karena memang peraturannya seperti itu, jadi ya kami mau nggak mau harus menyiapkan meskipun juga nggak tahu ya materinya seperti apa. Kita beralih ke Riau, saudara. Video kecelakaan lalu lintas atau laka lantas tunggal yang menampilkan sebuah mobil di Pelalawan Riau viral di media sosial pada Minggu 8 Mei. Kendaraan korban terjun ke tepi jalan dan menabrak tiang listrik hingga hancur serta nyaris tak berbentuk. Video dan foto mobil berwarna oranye tersebut beredar luas di media sosial hingga viral. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Yohanes Tanjung yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yohanes. Baik, terima kasih rekan Firda dan selamat siang di semua Tribuners dimanapun Anda berada. Betul, dari Kabupaten Pelalawan saya melaporkan kecelakaan tunggal yang melibatkan sebuah kendaraan minibus terjadi di Kabupaten Pelalawan pada
Minggu 8 Mei yang lalu. Kecelakaan tunggal tersebut beredar luas di media sosial, video maupun foto-fotonya yang diunggah langsung oleh masyarakat, bahkan ada masyarakat yang menyiarkan secara langsung atau live melalui media sosialnya. Foto dan video mobil warna oranye tersebut beredar luas dan bahkan masyarakat tampak juga membantu mengevakuasi korban ataupun sopir yang masih terjepit di dalam. Informasi yang kami dapatkan, kecelakaan berada di kilometer 13 Jalan Koridor PT RRPP, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan konfirmasi kami dengan Kapolres Pelalawan, AKBP Guntur Muhammad Tarik, kecelakaan tersebut melibatkan sebuah Toyota Calya dengan nomor polisi BM 1251 ZG yang berisi hanya 1 orang atau hanya supir saja. Akibat kecelakaan tersebut, sang supir yang bernama Wendy Priyanto berumur 20 tahun meninggal di TKP atau di tempat kejadian perkara. Awalnya mobil korban bergerak dari arah Langgam menuju Pangkalan Kerinci dengan mengendarai Toyota Calya tersebut. Diduga korban memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi di atas jalan koridor yang merupakan jalan yang terbuat dari batu dan tanah atau kerikil yang kerap kita sebut sebagai sertu. Setibanya di kilometer 13 jalan koridor Langgam, mobil korban diprediksi atau diperkirakan kehilang kendali dan keluar dari jalur dan menabrak tiang listrik yang ada di tepi jalan. Hasil, mobil dalam keadaan rusak parah dan korban juga terjepit di dalam. Setelah unit Laka Lantas Polres Pelalawan tiba di lokasi dan melakukan penanganan di lapangan, didapati korban dalam keadaan meninggal dunia dan dibawa ke RSUD Selasi yang ada di Kota Pangkalan Kerinci. Demikian saya laporkan, Johannes Tanjung, jurnalis tribunpekanbaru.com yang ada di Kabupaten Pelalawan. Kembali ke studio rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Yohanes dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. PT SDP Indonesia Ferry Cabang Kupang mencatat terjadinya peningkatan penumpang saat arus balik yang tertinggi hingga 22%. Hal itu diungkapkan oleh General Manager PT SDP Indonesia Ferry Cabang Kupang, Ardi Ekapati melalui manajer usaha Hermin Welkis pada Sabtu 7 Mei. Yang menyebut arus balik H+4 atau 7 Mei dengan lonjakan 22% adalah yang tertinggi selama arus balik berlangsung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Irfan Hoy yang akan melaporkannya. Silakan rekan Irfan. Ya, Firda dan Tribuners, saya melaporkan berkaitan dengan peningkatan pemudik di Nusa Tenggara Timur, khususnya Pelabuhan Bolok Kupang, atau yang sering dilintasi oleh kapal milik ASDP. Peningkatan terjadi pada tanggal 7 Mei lalu, di mana pihak ASDP sendiri mencatat adanya peningkatan hingga 22% selama mudik tahun ini. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak ASDP sendiri bahwa jumlah peningkatan ini justru lebih rendah bila dibandingkan dengan pada tahun 2019 yang lalu atau sebelum masa pandemi. ASDP menyebut kalau peningkatan penumpang atau pemudik tahun ini setelah adanya pelonggaran atau dimulainya masa new normal yang kemudian berlaku untuk para pemudik bisa kembali ke kampung halaman pada saat momen libur Lebaran. Kemudian dari pihak ASDP sendiri menyampaikan bahwa rata-rata pemudik yang berangkat kali ini merupakan para pemudik yang ingin pulang kampung, bukan dari pelaku bisnis seperti halnya pada pelayaran-pelayaran normal. Kemudian skenario yang diberikan ataukah yang digunakan oleh ASDP sendiri menambah beberapa lintasan, namun tidak menambah jumlah kapal yang sudah disiapkan. Total ada 9 kapal yang disiapkan oleh ASDP di luar dari kapal milik pemerintah daerah dan juga milik swasta sendiri. Dari beberapa kapal yang disiapkan itu, menurut pihak ASDP sendiri memang semuanya terlayani dengan peraturan bahwa lintasan-lintasan kemudian diperpanjang dari beberapa wilayah yang kemudian selama ini tidak terhubung, diizinkan untuk terhubung agar bisa mengurai
penumpukan penumpang yang dimungkinkan akan terjadi lonjakan di Pelabuhan Bolok sendiri, karena diketahui Pelabuhan Bolok di Kupang sendiri memang menjadi salah satu titik ataukah salah satu pelabuhan yang cukup padat karena masuk ke wilayah ibu kota provinsi sendiri, Firda. Pihak ASDP juga menyampaikan bahwa prioritas untuk pengangkutan selama mudik kemarin lebih banyak didominasi oleh pemudik dan juga angkutan non sembako yang dikhususkan ataukah yang menjadi prioritas dari pelayaran kali ini, Firda. Demikian dilaporkan dari NTT. Baik, terima kasih rekan Irfan Hoy dari Pos Kupang atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari manajer usaha SDP Kupang, Hermin Welges. Berikut liputannya untuk Anda. Penumpang sendiri dari waktu mudik, dari mungkin persentase yang kita bisa ini, kalau persentase mungkin yang mudik tahun ini memang bertepatan juga dengan liburan, sehingga memang orang memanfaatkan ini untuk berkunjung ke keluarga. Selain teman-teman kita dari Muslim juga pulang untuk ke kampung halaman untuk berlebaran bersama. Kalabahi, Leoleba, Larantuka, itu terjadi lonjakan juga dibandingkan dengan tahun kemarin. Tapi kondisi ini dibandingkan dengan kondisi normal seperti yang saya bilang tadi masih di bawah di normal. Hari H dibandingkan dengan normalnya itu kurang lebih sekitar persen, ya 16% dari normalnya. H plus 4 sekarang sebetulnya hari apa yang kesempatan hari ini dengan besok sebetulnya, tetapi kalau lihat dari jadwal operasional ini besok sudah tidak terlalu signifikan karena ada beberapa lintasan yang sudah melewati ini, seperti dari Larantuka ke Kupang. Larantuka ke Kupang ini kan jatuhnya di hari Senin. Nah, sedangkan untuk dari Leoleba sendiri memang jatuhnya besok bertepatan dengan hari di mana liburan itu masuk di tanggal. Pipa milik PT Pertamina mengalami kebocoran dan meledak hebat di desa dan kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu pada Senin 9 Mei. Menurut keterangan saksi mata, api akibat ledakan tersebut bahkan membumbung tinggi hingga ketinggian sekitar 20 meter disertai asap hitam tebal. Warga yang saat itu panik segera melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah desa. Informasi lebih lengkapnya mengenai kronologi hingga update kondisi terkini di sana, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Cirebon, ada Handika Rahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Handika. Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat kami informasikan ya, pipa milik PT Pertamina mengalami kebocoran dan meledak hebat di Kabupaten Indramayu. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Cikedung, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Senin 9 Mei 2022. Menurut keterangan saksi mata, api akibat ledakan tersebut membumbung tinggi ya di langit hingga ketinggian sekitar 20 meter disertai asap hitam tebal. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang saat itu panik memang langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah desa setempat. Beruntung, lokasi kejadian yang jauh dari pemukiman atau berada di areal pesawahan membuat tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan akibat insiden tersebut. Hanya saja api dari ledakan itu memang berlangsung cukup lama ya, yakni sekitar 2 jam lamanya. Api baru bisa padam setelah petugas dari PT Pertamina melakukan upaya pemadaman sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui pipa yang bocor dan meledak itu merupakan pipa milik PT Pertamina EP yang tergabung dalam zona 7 Regional Jawa Subholding Upstream. PT Pertamina pun dengan sigap ya melakukan penanganan pemadaman api, termasuk dalam upaya melakukan pembersihan limbah atau ceceran yang diakibatkan oleh kebocoran pipa tersebut.
yakni dengan melakukan pemasangan oil boom dan vakum truk pada Sungai Cidadap yang diketahui tercemar oleh limbah tersebut. PT Pertamina pun saat ini terus memastikan agar kondisi pipa dan upaya penanganan dapat dilakukan dengan sesuai dengan prosedur safety. Begitu rekan Firda, laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Handika atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Handika dari Lurah Cikedung, Imam Syafi'i. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk saat kejadian tadi kebakaran itu api besar, Pak? Besar. Berapa tingginya kira-kira? Ya mencapai 20 meter tinggi, Mak. 20 meter. Api, ya. Berapa lama itu, Pak? Sekitar 1 jam lebih. 1 jam lebih. Iya. Karena padam api itu setelah kejadian dari diketahui jam 11.50 sampai hampir jam 2 lebih. Pak, untuk unsur apinya diketahui dari mana ya, Pak, unsur apinya? Nah, untuk kejadian kebakaran tersebut masih dalam Seorang pria berinisial S, 58 tahun, warga desa Semagar, Kecamatan Girimarto, ditemukan meninggal dunia di sebuah kebun pada Februari lalu. Saat ditemukan, pada tubuh korban terdapat sejumlah bekas luka. Keluarga korban pun berharap ada titik terang atas peristiwa yang menimpa S ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Erlangga Bima Sakti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bima. Ya, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners. Ya, untuk jadi di Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, pada bulan Februari lalu di sebuah kebun itu menemukan dengan ada jenazah seorang pria yang merupakan warga setempat bernama X tadi dalam keadaan meninggal dunia, dan posisinya saat itu duduk bersandar dan di tangan sebelah kanan itu memegang sebuah botol pestisida. Sedangkan di sebelah kiri juga terdapat semprotan pertanian yang biasanya digunakan untuk menyemprot tanaman. Jadi anak korban T itu menceritakan semalam sebelumnya atau hari terakhir dia bertemu ayahnya itu, waktu itu saat maghrib dia mengantarkan ayahnya ke sebuah tempat penggergajian kayu untuk bertemu rekan ayahnya ini. Jadi ayahnya diantar anaknya ke tempat penggergajian. Nah, si anak ini mengantar sampai ke penggergajian, kemudian ditinggal pulang. Tak berselang lama itu si anak mendapat pesan dari rekan ayahnya tadi yang mengabarkan bahwa ayahnya tidak ada di tempat. Padahal saat maghrib sudah diantarkan di tempat penggergajian itu. Nah, setelah itu malamnya si anak juga mendapatkan pesan dari ayahnya yang berbunyi intinya dia disuruh untuk menutup pintu karena ayahnya malam itu tidak pulang. Jadi akan menginap di gubuk yang berada di sekitar kebun. Nah, begitu. Dan di malamnya lagi, lebih malam sekitar jam 11 itu, si anak bernama T ini mendapatkan pesan dari temannya bahwasanya gubuk ayahnya yang berada di sekitar perkebunan itu dalam keadaan terbuka dan tidak ada orang. Si anak saat itu belum menaruh curiga ya, jadi sudah masih mencari-cari ayahnya. Pagi harinya dia mengirim pesan ke ayahnya lagi, mencari keberadaan ayahnya, namun tidak dibalas, telepon juga tidak diangkat. Jadi sehari setelahnya itu si anak dari pagi sampai siang itu mencari keberadaan ayahnya di mana-mana, namun tidak ada. Barulah sekitar jam 14 sore si anak mendapat kabar bahwa ayahnya sudah ditemukan di sebuah kebun dengan keadaan itu tadi. Dan ketika ditemukan itu keadaannya ada bekas-bekas luka, mulai di bahu kanan, bahu kiri, kemudian di wajah itu biru menghitam. Namun si anak tidak menaruh ingin melaporkan tidak. Jadi saat itu dia mengaku pikirannya sudah tidak karuan dan ya udah malam itu juga ayahnya dikebumikan. Jadi si ayah ini diduga meninggal karena bunuh diri karena posisinya saat ditemukan itu membawa botol pestisida kosong, memegang botol pestisida kosong di tangan kanan. Namun si anak tidak begitu percaya kalau ayahnya ini meninggal dunia karena bunuh diri, karena
berdasarkan pengakuan anak, si ayah ini tidak mempunyai masalah, tidak ada masalah utang piutang dengan tetangga maupun keluarga. Jadi sekitar 2 bulan setelah meninggalnya sang ayah ini, si anak berharap kepada pihak-pihak berwajib ada titik terang apa sih yang menyebabkan ayahnya meninggal, dan sampai saat ini si anak atau pihak keluarga juga belum melaporkan ke pihak kepolisian karena masih mengumpulkan barang bukti. Begitu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Bima dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Bangka-Pos, saudara. PW 25 tahun seorang suami yang membakar hidup-hidup terhadap istrinya kini berhasil ditangkap setelah sebelumnya buron dan melarikan diri ke luar daerah. Penangkapan tersebut dilakukan di Air Sugihan, Sungai Batang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Minggu 8 Mei. Sebelumnya PW membakar istrinya AM 27 tahun di kediamannya di Dusun Nadi, Desa Perlang, Lubuk Besar, Bangka Tengah karena terlibat cekcok. Akibat kejadian tersebut, korban harus dirawat di rumah sakit karena menderita luka bakar yang cukup parah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka-Pos, ada Arya Bima Mahendra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arya. Ya, baik, terima kasih rekan Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa memang 2 hari lalu, tepatnya hari Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022, telah ditangkap seorang pria ataupun seorang suami dengan inisial PW berumur 25 tahun yang memang menjadi pelaku pembakaran hidup-hidup terhadap istrinya sendiri pada hari sebelumnya, yakni pada hari Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022 di kediamannya di Dusun Nadi, Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diketahui bahwa sebelumnya PW memang sempat buron ataupun melarikan diri usai membakar istrinya tersebut dan diduga melarikan diri ke Pulau Sumatera, ya, tepatnya di Sumatera Selatan. Disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Bangka Tengah AKP Wawan Suryadinata menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap PW pada hari Minggu 8 Mei tahun 2022 di sebuah rumah di Air Sugihan, Sungai Batang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Menurut Wawan, pihaknya menangkap PW melalui kerjasama dengan anggota kepolisian setempat, tepatnya dari Polsek Air Sugihan. Diketahui bahwa saat ini pelaku dengan inisial PW tersebut sudah diamankan ataupun sudah dibawa kembali ke Pulau Bangka dan saat ini sudah diamankan di Polsek Lubuk Besar untuk kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Adapun motif pembakaran PW terhadap istrinya tersebut bermula ketika keduanya terlibat cekcok suatu permasalahan. Diketahui kronologi peristiwa pembakaran itu bermula ketika pelaku dan korban, yang mana saat itu korban ingin meminta uang ganti perbaikan motor berjenis R-Eking kepada pelaku sebesar 3 juta rupiah. Namun saat itu pelaku menawar dan hanya menyanggupi untuk membayar sebesar setengahnya saja ataupun sebesar 1,5 juta rupiah. Akan tetapi korban tetap bersikeras dan kekeh agar pelaku mengganti uang tersebut senilai 3 juta. Namun karena kesal dan masih terlibat adu mulut, tiba-tiba pelaku langsung mengambil bensin dan menyiram dari arah belakang ke tubuh korban. Ketika korban pun langsung dibakar, ya, disulut dengan api dan membuat korban langsung panik dan mencari sumber air yang memang kebetulan di samping rumahnya ada sebuah gentong air dan membuat korban langsung sentak ataupun langsung menyelupkan kepala hingga setengah badannya ke dalam gentong tersebut. Diketahui bahwa akibat kejadian itu korban menderita luka bakar yang cukup parah, ya, pada bagian muka, leher, lengan hingga bagian dada dan saat ini masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU RSUD Kabupaten Bangka Tengah. Sementara untuk pelakunya sendiri atas inisial PW ini sendiri dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun. Demikian yang bisa saya laporkan dari Bangka Belitung, Arya Bima Mahendra. Terima kasih rekan Firda.
Baik, terima kasih rekan Arya Bima Mahendra dari Bangka Pos atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bupati Belitung Sahani Saleh bersama pihak terkait mendatangi kantor-kantor kelurahan maupun organisasi perangkat daerah atau OPD. Hal ini dilakukan saat hari pertama aparatur sipil negara bekerja setelah libur lebaran, yakni pada Senin 9 Mei 2022. Ia bahkan mengatakan tak segan menjemput ASN yang membolos di hari pertama bekerja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Adelina Nurmalitasari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adel. Baik, selamat siang rekan Firda dan Tribuners. Dapat saya kabarkan bahwa kemarin Bupati Belitung Sahani Saleh melakukan sidak hari pertama masuk kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN. Didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Belitung Ita Wahyuni, Satpol PP, dan pihak terkait, Bupati Belitung mendatangi kantor kelurahan juga kantor organisasi perangkat daerah atau OPD. Di antara lokasi yang ia datangi ialah kantor inspektorat, kantor camat Tanjung Pandan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, dan kantor kelurahan Pal 1. Di saat yang sama, rombongan Wakil Bupati Belitung dan Sekda Belitung juga melakukan sidak di kantor-kantor lainnya. Dari hasil sidak tidak ditemukan pegawai yang membolos. Di sejumlah kantor memang terdapat pegawai yang tidak hadir karena mengambil cuti tahunan selepas cuti bersama yang lalu. Pria yang akrab disapa Sanem itu juga mengatakan mulai kini di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung sudah mulai bekerja seperti biasa dan tidak ada work from home karena dalam beberapa hari terakhir kasus COVID-19 di Belitung dinyatakan nihil. Demikian laporan saya, rekan Firda, kembali ke Anda di studio. Ya, baik. Terima kasih rekan Adel dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Bupati Belitung Sahani Saleh. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah, ya kita sidak pertama kehadiran pegawai. Ya, kehadiran pegawai memang ada saat sekarang ini, dulunya misalnya pulang kampung. Pegawai kita kan ada yang tinggal di luar kota. Di luar kota. Nah, mereka setelahnya sekarang ini ada cuti kan, bukan cuti, apa namanya, libur cuti bersama. Tapi mereka itu ada kompensasi, bisa nyambung cuti tahunan mereka. Nah, itu yang beberapa tadi ya, ada beberapa pegawai mereka nyambung cuti. Iyalah pulang kampung kan. Nah, jadi bisa disambung cuti ya. Jadi cuti bersama tambah cuti tahunan mereka. Nah, itu yang tidak masuk. Cuti tahunan itu berapa hari, Pak? 12 hari setahun. Ya, Pak, kalau yang bolos sedikit? Enggak. Sampai sekarang rumah dengan laporan bolos. Kemudian ada bolos, dia rumah kami ambil tadi. Dijemput secara langsung. Pak, kalau yang aturan WFH seminggu sampai tanggal 16 itu gimana, Pak? WFH Belum ada surat ya dari pusat. Belum bisa diterapkan, jadi tetap masuk. Makanya aku bingung Mika nanya WFH apa, karena surat belum bisa sampai ke aku, jadi tidak tahu. Juknisnya belum nyampe. Arus balik mudik Lebaran sepekan pasca Idul Fitri 1443 Hijriah di jalur alternatif wilayah Kabupaten Penunggal Abab, Lematang Ilir atau Pali mengalami peningkatan. Kendaraan roda 4 dengan plat nomor berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan yang melintas di jalan tersebut. Berdasarkan pantauan di jalur utama wilayah Bumi Serasan, tepatnya di pos pantau Simpang 5, Kecamatan Talang Ubi, kendaraan roda 4 dengan nomor plat BA, BD, serta BM ramai melintas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Regan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Regan. Baik, terima kasih rekan Firda. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa sepekan pasca Hari Raya Idul Fitri, jalur alternatif wilayah Bumi Serasan ini ramai dilintasi pengendara yang berasal dari plat luar Sumsel ya, di mana para pengendara ini memilih jalur alternatif karena jalur lintas Sumatera baik lintas timur itu sudah dipenuhi kendaraan ya, sehingga para pengemudi yang hendak memilih jalur cepat memilih jalur alternatif wilayah Kabupaten Pali. Namun demikian, para pemudik ini yang berasal baik dari Kota Padang maupun Pekanbaru atau Bengkulu harus berpatokan dengan
Google Map ya, di mana di tengah perlintasan terkendala hilangnya sinyal, sehingga dengan minimnya plang sehingga banyak juga pengendara yang nyasar. Namun mengatasi hal tersebut, petugas dari Polres Pali dan bekerjasama dengan pemerintah daerah membangun pos pantau tepatnya di kawasan Simpang 5. Di pos ini juga disediakan selain fasilitas kesehatan juga petunjuk arah. Namun demikian, para pengendara ini banyak yang beristirahat pada malam hari, sehingga bisa dimanfaatkan untuk para driver untuk beristirahat. Namun demikian, setelah puncak arus balik mudik Lebaran ini, hingga hari ini terpantau masih banyak kendaraan yang berasal dari luar plat Sumsel. Namun diperingatkan untuk tetap berhati-hati karena jalur Kabupaten Pali yang dari Lubuk Linggau menuju Kota Palembang maupun Musirawas atau menuju Kota Palembang dan sebaliknya atau menuju ke Kabupaten Mubah, Sekayu dan kabupaten tetangga tetap diminta berhati-hati karena jalan poros utama selain minimnya penerangan juga masih banyak yang belum selesai dibangun. Namun demikian Polres Bali tetap memsiagakan 24 jam para personilnya untuk berkeliling wilayah Polres Pali sehingga membuat pengendara menjadi nyaman berkendara dan selamat sampai tujuan. Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Raigan dari Sri Poko atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kaposian Simpang 5 Kecamatan Talang Ubi, Ibtu WP Ombu Sungguh. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, jadi untuk para pemudik yang balik ke arah tujuan semula, kami menyiapkan sarana kesehatan. Jika ada yang mengalami sakit, kami siapkan nakes di sini. Dan kami menyiapkan juga tempat istirahat seperti sebagaimana yang terlihat. Dan yang lainnya adalah kami memberikan petunjuk jalan yang menuju ke arah Simpang Belimbing dan para pelaku arus balik yang bertanya untuk menuju ke gerbang tol. Seorang bocah berinisial FF 11 tahun dinyatakan hilang saat berolahraga di perumahan Telaga Kahuripan, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada Minggu 8 Mei. Bocah tersebut hilang seusai bertemu sosok misterius yang tiba-tiba datang menghampiri FF. Orang tua korban Rizal Nasution mengatakan anaknya hilang setelah dibawa orang yang mengaku sebagai anggota polisi. Rizal mengatakan oknum yang mengaku sebagai polisi tersebut sempat menyebutkan anaknya telah melanggar protokol kesehatan lantaran tak menggunakan masker. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Yudhistira yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yudhis. Baik, Firda, dapat saya informasikan bahwa memang telah terjadi tindakan ataupun dugaan penculikan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai anggota polisi. Kejadian itu terjadi di perumahan Telaga Kahuripan, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada hari Minggu yang lalu, di mana pada sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, anak berinisial FF itu pamit dari rumahnya kepada orang tua untuk berolahraga. Namun sesampainya di perumahan Telaga Kahuripan, si FF ataupun korban berkenalan dengan beberapa rekan seusia sebayanya begitu. Lalu mereka melakukan lari pagi bareng. Kemudian tak lama berselang ada seorang oknum yang mengaku sebagai anggota polisi ini menghampiri sekitar 5 bocah tersebut. Lalu bocah tersebut dimintai keterangan terkait tidak menggunakan masker. Setelah tidak menggunakan masker, bocah tersebut dituding telah melanggar protokol kesehatan sehingga bocah tersebut dibawa ke area Polsek, namun bukan daerah Polsek yang diantarkan, namun bocah tersebut diantarkan ke pos lantas yang ada di daerah Jalan Raya Kemang Parung. Di situ kejanggalan mulai terjadi. Saat sosok misterius itu menghampiri bocah, sempat mengatakan bahwa nanti bilangnya seperti apa ke orang tua setelah bertemu saya. Nah, hingga saat ini kasus dugaan penculikan ini masih didalami oleh
Polsek setempat dan juga berkoordinasi dengan Polres Bogor. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Yudis dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Medan. Saudara Wali Kota Medan Bobi Nasution melakukan sidak kehadiran ASN saat hari pertama bekerja pasca libur Lebaran di kantor Lurah Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun pada Senin 9 Mei pagi. Bobi tampak mengecek ruangan lurah, ruang loket pelayanan hingga gudang. Bobi tampak geram saat melihat tidak ada pegawai yang hadir padahal sudah banyak warga yang menunggu untuk mendapatkan pelayanan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Kartika yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kartika. Ya, terima kasih. Selamat siang rekan Firda di studio dan juga Tribuners. Dapat kita informasikan bahwa memang benar Wali Kota Medan Bobi Nasution telah melakukan sidak pada Senin malam. Adapun lokasi sidak tersebut yaitu di kantor Lurah Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, dan juga kantor Lurah Sekera Hilir 1, Kecamatan Medan Perjuangan. Adapun pada dua kantor lurah tersebut, ketika dilakukan sidak oleh Bobi, dua-duanya itu kantornya kosong. Bahkan Bobi sampai mengecek ke ruangan lurah, ruangan administrasi, loket pelayanan, dan juga gudang hingga kamar mandi, dan semuanya lokasinya kosong. Pada kantor lurah Kampung Baru hanya ada satu staf, dan di situ Bobi menyuruh staf tersebut untuk langsung menghubungi lurah. Dikatakan staf tersebut bahwa Lurah Kampung Baru berada di kantor Camat Medan Maimun untuk melakukan rapat. Setelah dihubungi oleh pihak staf sekitar 10 hingga 15 menit kemudian, pihak lurah tersebut langsung datang beserta dengan Camat Medan Maimun. Di situ beliau mengatakan bahwa dirinya mengaku salah meninggalkan kantor lurah dan juga stafnya yang kemudian langsung hadir pada saat itu juga. Kemudian pada kantor lurah Sekera Hilir 1 juga sama, bahkan di kantor lurah Sekera Hilir 1 itu sama sekali tidak ada staf, hanya ada penjaga kantor lurah. Dan dikatakan setelah dihubungi oleh pihak penjaga tersebut, lurah tersebut langsung datang dan mengatakan bahwa dirinya sedang melakukan halal bihalal, dan juga beberapa menit kemudian pihak dari jajaran kantor lurah Sekera Hilir 2 langsung datang ketika dihubungi langsung oleh Lurah Sekera Hilir 2. Dikatakan Bobi bahwa keadaan kosong dua kantor lurah ini menjadi catatan penting buat dirinya agar dapat menghimbau kepada seluruh OPD bahkan dari lurah untuk memaksimalkan pelayanan administrasi dan layanan publik lainnya, lantaran pada saat dua kantor lurah itu kosong masih banyak masyarakat yang menunggu untuk mendapatkan pelayanan, bahkan ada yang sampai pulang lantaran tidak ada staf yang bertugas untuk melayani masyarakat tersebut. Dan juga di sini Bobi mengingatkan kepada dua lurah tersebut khususnya untuk tidak mengulangi hal ini lagi, dan juga untuk sanksi hanya diberikan sanksi teguran, dan jika hal ini terus berlanjut akan diberikan sanksi administratif. Begitu rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Kartika dari Tribun Medan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimpun oleh rekan Kartika dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Berikut liputannya untuk Anda. Tadi kita melihat beberapa fasilitas yang untuk melayani masyarakat. Pertama tadi fasilitas kesehatan tadi kita lihat sudah berjalan dengan baik, jamnya juga sudah sesuai dengan prosedur. Apalagi tadi puskesmas yang kita datangi itu puskesmas rawat inap, jadi 24 jam buka terus. Namun ini kelurahan, ada dua kelurahan yang saya temukan sampai jam setengah 12 ini belum ada satupun pelayanan yang terbuka. Khusus kelurahan Sekera Hilir, Pak Lurahnya juga baru datang, Seklurnya juga baru datang, tidak ada satu orang pun. Nah ini menjadi catatan buat saya pada perangkat kelurahan untuk bisa memberikan pelayanan. Ya silaturahmi, halal bihalal,
ataupun kumpul dengan perangkat pemerintahan internal silahkan, tapi jangan pernah mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan. Jadi jangan alasan silaturahmi lagi dan segala macam, karena sudah ada seminggu kemarin diberikan waktu untuk bersilaturahmi. Itu paling. Sanksi apa yang diberikan Pak nantinya Pak? Nah, itu nantilah, jangan langsung di sini, jangan di depan orangnya. Kalau Menpan RB kan ada ini Pak. Ratusan rumah warga di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara kembali terendam banjir selama 2 hari, yakni pada Sabtu 7 Mei hingga Minggu 8 Mei. Hal ini disebabkan karena meluapnya air dari Krueng atau Sungai Kerto dan Krueng Pirak yang mengelilingi kawasan tersebut. Namun pada Senin 9 Mei malam, air sudah mulai surut sehingga warga di Kecamatan Matangkuli sudah mulai membersihkan rumahnya masing-masing. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Jafarudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Jafar. Baik, rekan Firda, dapat kami laporkan ratusan rumah di Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu dan Minggu atau pada tanggal 7 dan tanggal 8 Mei 2022 kembali terendam banjir akibat meluap air dari Krueng Kerto dan juga Krueng Pirak yang berada atau yang mengelilingi kawasan Kecamatan Matangkuli. Nah, kawasan Kecamatan Matangkuli ini berjarak sekitar 20 km dari pusat ibu kota Kabupaten Aceh Utara, yaitu Luk Sukun. Nah, akibat meluapnya air tersebut menyebabkan bukan hanya merendam pemukiman warga, tapi juga merendam ratusan hektar sawah yang baru ditanami padi atau berumur padi sekitar 1 bulan. Selain itu juga merendam fasilitas umum seperti sekolah. Bahkan meskipun pada hari Minggu banjirnya sudah surut, tapi air di halaman sekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Aceh Utara yang berada di Desa Me, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara itu masih terendam. Akibatnya proses belajar mengajar di sekolah tersebut pada hari pertama setelah Idul Fitri itu terhenti. Bahkan pada hari ini, Selasa tanggal 10 Mei 2022, proses belajar mengajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Aceh Utara itu masih terhenti meskipun airnya sudah surut karena halaman sekolahnya tersebut masih berlumpur dan berair sehingga tidak mungkin dilintasi oleh para siswa karena kondisinya licin. Selain itu juga pihak sekolah juga harus membersihkan ruang belajar akibat lumpur yang dibawa oleh banjir. Dan untuk diketahui juga bahwa banjir yang terjadi di kawasan Kecamatan Matangkuli ini merupakan banjir yang ke-8 selama tahun 2022. Nah, biasanya banjir ini terjadi seringnya di akhir tahun, tapi di dalam tahun 2022 ini banjir terjadi hampir setiap bulannya, mulai dari Januari, Februari, kemudian juga Maret, dan sekarang Mei juga masih terendam banjir. Nah, untuk dapat kami laporkan juga bahwa akibat banjir tersebut merendam ratusan hektar sawah sehingga padi yang berumur sekitar 1 bulan itu masih tertimbun dengan lumpur. Ya, tertimbun dengan lumpur sehingga menyebabkan padi rawan mati. Begitu, Firda. Ya, silakan. Ya, akibat banjir tersebut, padi yang terendam oleh lumpur yang dibawa banjir itu menyebabkan rawan mati. Karena itu masyarakat berharap dari pihak Dinas Pertanian mencari solusi agar memang padi tersebut itu masih bisa diselamatkan. Karena sebelumnya atau di awal tahun 2022 masyarakat di kawasan itu juga mengalami gagal panen disebabkan karena memang ratusan hektar area sawah yang berada di kawasan tersebut juga terendam banjir yang diakibatkan meluap dari Krueng Kerto dan juga dari Krueng Pirak. Begitu, Firda?
Ya baik, terima kasih rekan Jafar dari Srami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, Kementerian Perdagangan menargetkan harga minyak goreng curah Rp14.000 mulai 10 Mei 2022. Namun untuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara atau HSU sendiri, harga minyak goreng curah masih di harga Rp17.000 dan terpantau di Pasar Unggas, Kecamatan Amurtai Tengah. Isnawati, salah seorang pedagang, mengatakan sudah sejak 2 hari terakhir di agen terjadi kekosongan. Bahkan harganya pun juga mengalami kenaikan, yakni menjadi Rp17.000 dari biasanya hanya Rp15.000 per liternya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Reni Kurniawati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Reni. Ya, terima kasih rekan Firda. Ya, dapat kami informasikan memang dari Kementerian Perdagangan menargetkan pada hari ini tanggal 10 Mei 2022 untuk harga minyak curah di tingkat pedagang sudah di harga Rp14.000. Namun sesuai dengan pantauan kami untuk harga minyak curah sendiri di pasar tradisional yaitu Pasar Unggas di Kecamatan Amurtai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara malah justru mengalami kenaikan nilai Rp2.000 dari sebelumnya harga Rp15.000 menjadi Rp17.000 untuk per liter. Ya, 2 hari terakhir malah justru terjadi kekosongan dari agen. Hal ini dikatakan oleh para pedagang yang ada di pasar tradisional tersebut. Untuk harga minyak kemasan sendiri juga masih bertahan di harga Rp25.000 per liter atau biasanya menjual dengan kemasan per 2 liter karena juga untuk kemasan per 1 liternya juga mengalami kekosongan atau bahkan stok yang hanya menipis. Ya, dengan meningkatnya harga minyak goreng ini juga mempengaruhi bagi para UMKM yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kami juga sempat berbincang dengan pelaku UMKM mengatakan harus atau terpaksa menaikkan harga dagangan mereka karena memang harga minyak goreng mengalami peningkatan. Dan pedagang juga berharap harga minyak goreng masih bisa mengalami penurunan meskipun untuk harga minyak curah akan turun kembali di harga Rp14.000 karena sebelum terjadi kenaikan minyak goreng, harga minyak goreng curah di tingkat pedagang sendiri hanya harganya Rp8.000 per liternya. Ya, untuk dari pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri menyiasati dengan adanya peningkatan harga minyak goreng juga telah melakukan operasi pasar murah yang juga sudah dilakukan di beberapa kecamatan dan hal ini juga membantu masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau. Ya, demikian Firda. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post, Reni atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Reni dari pedagang minyak goreng bernama Isnawati dan juga pedagang gorengan bernama Mislah. Berikut liputannya untuk Anda. 17 lah. 17 itu sudah berapa lama harganya? Baru aja. Seminggu belum. 2 hari 17. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 15. Oh, ini malah justru naik lagi. Karena apa? Karena kosong. Oh, ini. Biasanya ngambilnya dari mana kalau minyak goreng curah itu? Ngambil di agennya. Di agen. Kalau di agen ambilnya udah berapa? 14. Kalau yang waktu naik-naiknya harga minyak goreng kemarin bisa sampai berapa? Sampai 20 lah ini. Kalau untuk minyak goreng kemasan Acil, yang kayak kunci mas gitu, 1 liternya berapa sekarang? 52 kalau yang 2 liter ya. Kalau yang dulu waktu masih naik-naiknya itu 55, sekarang udah 52. Tapi naiknya harga minyak goreng tuh yang mencari berkurang lah, Cel. Tetap aja lah. Suasana pusat perbelanjaan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara selesai Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah kembali normal. Lantaran sebelumnya suasana tersebut sangat berbeda karena banyaknya masyarakat yang mudik Lebaran tahun ini. Hal itu lantas berdampak pada sepinya pengunjung maupun pedagang di pusat perbelanjaan di Kota Kendari, Sultra. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra, ada Ridwan Kadir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ridwan. Ya, terima kasih rekan Firda. Dapat saya sampaikan memang
kondisi terkini yang ada di pusat perbelanjaan dan juga bidang usaha bisnis lainnya yang ada di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara kini terpantau normal kembali. Pasalnya sebelumnya hal itu sangat berbeda memang dengan kondisi atau pantauan sebelumnya, yakni karena banyaknya masyarakat yang mudik Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Namun saat ini memang saya dapat sampaikan berdasarkan pantauan kembali normal. Hal itu seiring dengan arus balik mudik dari masyarakat dan juga berakhirnya cuti dan libur dan cuti bersama. Kemudian untuk di pusat perbelanjaan yaitu di Mall Mandonga Kendari dan juga Lipo Plaza Kendari saat ini terpantau normal. Banyaknya para pedagang yang membuka kembali jualannya dan juga para pengunjung yang mulai berdatangan di pusat perbelanjaan tersebut. Kemudian untuk di kawasan bisnis lainnya yaitu misalnya seperti di kawasan Mandonga, Ondonohu dan juga Wawa kini terpantau kembali normal. Banyaknya pedagang dan juga penjual yang membuka jualannya di kawasan tersebut karena memang di kawasan tersebut banyak usaha bisnis atau bidang bisnis lainnya yang menawarkan beberapa barang ataupun produk yang di kawasan tersebut. Namun hal itu sangat berbeda untuk di kawasan depan kampus baru Universitas Saloleo yang dimana berdasarkan pantauan yang kami lakukan yaitu terpantau sampai saat ini masih sepi karena banyaknya pedagang yang masih berada di kampung halamannya. Mungkin sekian laporan dari saya di Kota Kendari, kembali ke rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Ridwan dari Tribun News Ultra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Bentar lagi Lebaran. Siapa nih yang udah siap-siap mudik Lebaran? Nggak cuma pakai transportasi umum aja. Sebagian dari pemudik biasanya memilih mobil pribadi untuk menemani perjalanan ke kampung halaman. Tentunya, mudik dengan mobil pribadi membutuhkan berbagai persiapan yang ekstra ya, agar perjalanan mudik bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Karena itu, penting loh Tribuners untuk melakukan persiapan mudik saat naik mobil pribadi, baik itu teknis maupun non-teknis. Pertama, pastikan kondisi mobil dalam keadaan baik. Sebelum menggunakan mobil pribadi untuk mudik Lebaran, cek dulu kesiapan mobil Anda apakah cukup baik untuk menempuh perjalanan jauh. 5 aspek ini penting loh buat kamu cek. Di antaranya adalah lampu, ban, suspensi, serta cairan pada mesin seperti oli, air radiator, air aki, minyak rem, dan lainnya. Pemudik juga perlu mengecek fitur keamanan pada mobil masing-masing berfungsi dengan baik. Fitur keamanan pada mobil tersebut antara lain airbag, alat pendeteksi titik buta atau blind spot detector, sabuk pengaman atau seatbelt, dan lainnya. Kedua, persiapkan jadwal perjalanan. Jadwal perjalanan berfungsi untuk membuat perjalanan mudik Anda lebih tertata. Jadwal perjalanan bisa meliputi rencana titik pemberhentian untuk beristirahat selama perjalanan. Ketiga, jangan lupa beristirahat. Kelelahan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan saat mudik Lebaran. Karena itu, jangan memaksakan diri tetap mengemudi ketika rasa lelah datang. Istirahatlah sekira 10 menit hingga 30 menit dan lakukan penyegaran otot, otak, dan syaraf. Pilih lokasi istirahat yang nyaman serta tidak mengganggu pemudik lainnya seperti di rest area. Keempat, tidak membawa barang berlebihan. Meski rasanya saat Lebaran ingin membawa banyak makanan atau hadiah Lebaran untuk keluarga, namun muatan yang berlebihan sangat berbahaya loh Tribuners. Dari segi keamanan, membawa barang hingga melebihi muatan kendaraan berisiko bagi keamanan berkendara.
Salah satu hal yang paling dihindari saat mudik lebaran adalah kemacetan. Apalagi kalau Tribuners menggunakan kendaraan pribadi. Untuk itu, ada beberapa imbauan yang bisa dilakukan pemudik untuk menghindari kemacetan selama mudik lebaran. Tips dan trik ini berdasarkan penuturan akademisi di bidang kemasyarakatan masyarakat transportasi. Trik pertama yang harus diikuti adalah pemilihan dan waktu perjalanan. Pemudik diimbau untuk menghindari perjalanan di waktu favorit, seperti sehabis waktu sahur atau berbuka puasa. Penting juga untuk mengecek waktu dan rute pemberlakuan rekayasa lalu lintas dari pihak kepolisian. Pemudik juga harus selalu memperbaharui informasi lalin, contohnya melalui kanal resmi Jasa Marga seperti aplikasi Trevoy, Twitter, call center 14080. Selama perjalanan, pastikan agar selalu mengikuti rambu dan arahan petugas di lapangan, disiplin dalam ketentuan berkendara di jalan tol, serta tidak berhenti di bahu jalan kecuali darurat. Pemudik juga bisa menghubungi call center 14080 dalam kondisi darurat. Dianjurkan juga untuk menggunakan fasilitas top up saldo di rest area serta menghindari top up di gerbang tol. Sebab sejumlah rest area yang terbangun di sepanjang jalan tol tidak akan mampu menerima semua pengguna untuk beristirahat. Pilihannya adalah harus mengantri masuk rest area di jalan tol atau mencari yang ada di luar infrastruktur konektivitas. Sejumlah aturan yang harus dipatuhi selama di rest area jalan tol, seperti menggunakan rest area selama 30 menit. Kemudian dianjurkan untuk take away makanan, selalu menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan rest area. Mudik lebaran mending malam atau siang hari ya? Apa saja pertimbangan resikonya? Musim mudik lebaran kali ini banyak dipakai masyarakat untuk kembali ke kampung halaman. Tak jarang beberapa dari mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Banyak juga yang memilih untuk mudik lebaran di siang hari, namun ada beberapa yang memilih mudik di malam hari. Berdasarkan pertimbangan dari Training Direktur Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, mudik di siang hari adalah perjalanan yang sesuai dengan siklus tubuh manusia yang beraktivitas di siang hari. Artinya, tingkat keamanan pun jauh lebih terjamin dan terhindar dari resiko mengantuk atau kurang fokus. Hanya saja cuacanya cenderung lebih panas, terlebih apabila kondisi jalanan yang macet. Sebaliknya, Tribuners ketika memilih malam hari, keuntungannya jauh lebih nyaman karena tidak panas dan kondisi lalu lintas pun relatif lebih sepi. Namun, berkendara di malam hari dari segi keamanan ternyata kurang terjamin loh. Apalagi ketika Anda membutuhkan pertolongan. Siklus tubuh di malam hari juga biasanya cenderung sering dipakai untuk istirahat, bukan untuk beraktivitas. Itu tadi beberapa pertimbangan lebih baik mudik di siang hari atau di malam hari. Tapi tetap ya Tribuners, mau mudik di malam hari atau di siang hari, kembali ke kenyamanan kalian masing-masing. Pemerintah telah mengizinkan masyarakat mudik lebaran pada Idul Fitri 2022 ini. Meski begitu, pelaksanaan mudik terutama untuk pengemudi mobil pribadi tetap harus mengikuti beberapa aturan. Masyarakat yang hendak mudik lebaran dengan mobil pribadi diwajibkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya adalah menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Penjualan tiket kapal laut tujuan Kalimantan meningkat sejak puncak arus balik mudik Lebaran 2022. 2 hari terakhir, PT Nuryanti Torrent Travel sibuk melayani pembeli yang akan berangkat melalui Pelabuhan Nusantara Parepare. PT Nuryanti Torrent Travel terletak di depan Pelabuhan Jalan Andi Cami, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Muhammad Yaumil yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yaumil. Ya, baik rekan, bisa saya informasikan bahwa libur Lebaran telah selesai dan di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare sendiri mengalami puncak arus balik pada hari Minggu. Nah, 2 hari sebelum puncak arus mudik tersebut, seperti yang disebutkan tadi bahwa 2 hari sebelumnya PT Nuryanti Tour and Travel sudah sibuk melayani pembeli. Adapun pembeli atau pemudik yang akan berangkat melalui Pelabuhan Nusantara Parepare itu
membeli tiket dengan tujuan Kalimantan pada khususnya. Nah, kemudian untuk arah dan tempat tujuannya sendiri itu di Nunukan, Balikpapan, Tarakan, dan Samarinda. Dan pemudik yang bertujuan menuju Balikpapan itu lebih banyak ya daripada di kota-kota lainnya. Nah, diprediksi juga bahwa akan terjadi gelombang arus balik, ya, gelombang kedua pada hari Rabu dan juga pada hari Sabtu depan. Nah, karena memang arus balik ini belum juga usai atau aktivitas di pelabuhan sampai saat ini masih ramai, dan puncaknya gelombang kedua arus balik akan terjadi pada Rabu besok dan juga pada Sabtu. Demikian yang bisa saya sampaikan, rekan. Baik, terima kasih rekan Yaumil dari Tribun Timur atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari admin PT Nuryanti Tour and Travel bernama Ani. Berikut liputannya untuk Anda. Tabe, bisa ini arus balik ini banyak penumpang yang beli tiket kah atau bagaimana? Banyak. Banyak yang beli dari kampung-kampung. Dari kampung-kampung ini sibuk sekali sepertinya, Mbak. Iya, lumayan sibuk. Sudah berapa hari nih sibuknya melayani pembeli? Ada 2 hari. 2 hari, Di? Iya, 2 hari sibuk. 2 hari ini sudah sibuk. Ini kira-kira harga tiket atau yang banyak dibeli orang kemana ini, Bu? Dia ke Tarakan sama Balikpapan yang banyak. Yang banyak, Di? Rata semua banyak, kayak Samarinda, Tarakan, Nunukan banyak semua. Banyak semua, Di? Iya. Untuk harga tiket ada kenaikan, Bu? Nggak ada, Ji. Sama, Ji. Sama, jadi berapa harganya itu? Kalau Nunukan 420, Tarakan 330, Balikpapan 220, Samarinda 330. Kalau ini Mbak, penumpang yang ini beli kalau dibandingkan tahun lalu sama tahun ini, yang mana banyak itu? Lebih banyak tahun ini, Pak. Tahun ini? Iya, karena sudah orang misalkan sudah bebas mudik toh. Longgar, Di? Iya. Iya. Siapa namanya? Iya, Ibu Ani, Pak. Ibu Ani, terima kasih, Ibu Ani. Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hasrumi meresmikan Banten International Stadium atau BIS pada Senin 9 Mei. Bangunan yang berlokasi di Jalan Raya Pandeglang, Kecamatan Curug, Kota Serang itu diresmikan menjelang masa akhir jabatannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tajudin. Baik rekan Firda dan Tribuners, perlu diketahui bahwa Gubernur Banten Wahidin Halim dan juga Wakil Gubernur Banten Andika Hasrumi baru saja meresmikan Banten International Stadium yang berada di Jalan Raya Pandeglang, Kecamatan Curug, Kota Serang pada Senin 9 Mei 2022 malam. Di mana Banten International Stadium ini telah diresmikan langsung oleh Gubernur Banten Wahidin Halim dan juga Andika Hasrumi di akhir masa jabatannya yang akan berakhir pada tanggal 12 Mei 2022 mendatang. Berdasarkan pantauan tribunbanten.com sendiri saat berada di lokasi, di mana ketika menjelang maghrib, masyarakat Banten beribu-ribu masyarakat berbondong-bondong memasuki Banten International Stadium. Mereka ingin menyaksikan langsung bagaimana rangkaian acara dari peresmian Banten International Stadium tersebut. Untuk acara sendiri, peresmian dilaksanakan dari pukul 19.30 WIB dan pada saat jam 20.00 itu Gubernur Banten secara resmi meresmikan Banten International Stadium. Di mana dalam sambutannya sendiri, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan bahwa peresmian Banten International Stadium ini menjadi suatu kebanggaan baginya dan wakilnya, di mana selama menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Banten International Stadium kini sudah resmi dan Banten sekarang sudah mempunyai stadion yang berstandar internasional. Di mana menurut Wahidin bahwa Banten International Stadium itu menghabiskan anggaran sekitar 1 triliun yang akan dijadikan sebagai ikon dari Provinsi Banten. Kemudian yang nantinya Banten International Stadium ini akan diperkenalkan bukan hanya di masyarakat lokal, kemudian juga nasional hingga regional, akan tetapi juga Banten International Stadium ini akan diperkenalkan di publik bertaraf internasional.
Kemudian untuk dalam kesempatan itu juga Wahidin Halim menyampaikan bahwa untuk Banten International Stadium ini ketika sudah diresmikan, dirinya mengimbau kepada masyarakat Banten agar senantiasa bersama-sama menjaga dari kebersihan dan juga bangunan dari Banten International Stadium sendiri. Di mana sebelumnya Wahidin Halim dan Andika Hazrumi juga telah meresmikan jembatan Arya Wangsakara, namun setelah diresmikan, namun beberapa sampah berkeliaran di jembatan tersebut, sehingga belajar dari kejadian tersebut, Wahidin Halim meminta kepada masyarakat Banten sebelum masa akhir jabatannya berakhir agar senantiasa menjaga bersama-sama atas bangunan-bangunan yang telah dibangunnya selama menjadi gubernur dan wakil gubernur Banten. Dia berharap agar masyarakat Banten bisa senantiasa menjaga aset-aset yang dimiliki Pemprov Banten supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh Provinsi Banten, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Tajudin dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sempat kosong imbas COVID-19, tempat parkir Pelabuhan Internasional Batam Center mulai ramai kembali. Hal ini dikarenakan Wisman dari luar sudah bisa kembali datang ke Indonesia. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Batam, ada Roma Ulis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Halo rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda. Perjalanan, halo. Ya, silakan. Halo rekan Firda. Baik, terima kasih. Selama adanya pembebasan pelaku perjalanan luar negeri dibuka oleh pemerintah Indonesia, Pelabuhan Internasional Batam Center kembali bergairah. Hal ini terlihat dari kondisi parkiran Pelabuhan Internasional Batam Center yang semakin terisi penuh, di mana selama pandemi selama 2 tahun parkiran ini terlihat sepi dan hanya sebagian kendaraan milik karyawan dan bagian operasional pelabuhan saja yang ada. Nah, memang kendalanya di Pelabuhan Internasional Batam Center ini adalah tempat parkir, lantaran wilayah tempat parkir yang cukup sempit. Nah, terkadang mereka juga, para calon penumpang juga memarkirkan kendaraannya apabila hendak nyebrang baik ke Singapura maupun ke Malaysia walaupun hanya 1 malam. Nah, mereka juga memilih parkir bermalam di pelabuhan tersebut. Nah, selama momen Lebaran ini, Pelabuhan Internasional Batam Center juga mengalami lonjakan penumpang. Hal ini diketahui mulai dari penambahan trip yang tadinya hanya 12 trip per hari hingga saat ini 14 trip. Itu gabungan tujuan Singapura maupun tujuan Malaysia. Nah, penumpang per harinya itu mencapai 2.500 hingga 3.000 penumpang. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Roma dari Tribun Batam atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Lampung, Saudara. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Bandar Lampung. Pelaku menyasar motor yang terparkir di toko swalayan. Kejadian pencurian terjadi di satu toko swalayan di Jalan Pangeran Antasari, Sukabumi, Bandar Lampung pada Minggu 8 Mei. Satu motor Honda Scoopy warna biru putih hilang digasak maling saat diparkir pemiliknya di depan toko swalayan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Joviter Husin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Joviter. Baik, Firda, dapat saya sampaikan untuk aksi pencurian sepeda motor ini terjadi pada hari Minggu kemarin sekitar pukul 12 siang. Saat itu korban sedang berbelanja di sebuah toko swalayan di Jalan Pangeran Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Korban hanya masuk sebentar untuk berbelanja dan saat keluar mengetahui sepeda motornya sudah raib dibawa kabur oleh pencuri. Dan dari rekaman CCTV pun tampak salah satu pelaku mengeksekusi motor korban yang diduga menggunakan kunci letter T. Meskipun keadaan di sekitar ramai, namun tak ada satupun yang memperhatikan gerak-gerik pelaku.
Saat ini korban telah melaporkan peristiwa pencurian sepeda motor ke Polresta Bandar Lampung. Sementara para kepolisian sendiri sedang menyelidiki dan mengidentifikasi keberadaan para pelaku berdasarkan dari rekaman CCTV toko. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Jovitar dari Tribun Lampung atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Papua, Saudara. Lepas momen libur panjang Lebaran, masyarakat Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat memadati objek wisata Pantai Wayop yang letaknya berada di belakang Pulau Panjang. Warga mulai ramai berdatangan ke destinasi wisata pantai populer tersebut. Salah satu pengunjung wisata Pantai Wayop asal distrik Pariwari, lama 45 tahun, mengatakan ia memboyong keluarga besarnya untuk berwisata ke Pantai Wayop. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aldi. Ya, baik Firda dan juga Tribuners dari Fak-Fak Papua Barat ini selepas momen libur panjang terkait dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, masyarakat khususnya warga di Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat masih terpantau memadati sejumlah objek wisata pantai yang tersebar di wilayah Kabupaten Fak-Fak di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan pantauan kami pihak awak media di sejumlah pantai yang ada di Kabupaten Fak-Fak, diantaranya Pantai Patewana, Pantai Wartutin, dan juga Pantai Wayop. Ini warga kota Fak-Fak di Provinsi Papua Barat masih terus memadati untuk berlibur begitu di pesisir pantai yang ada di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Dan berdasarkan pantauan kami di salah satu pantai, yakni Pantai Wayop, yang letaknya ini berada di belakang Pulau Panjang, begitu Firda dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa ini sejumlah wisatawan yang didominasi oleh rombongan wisatawan keluarga begitu dari pusat kota Fak-Fak menuju ke Pantai Wayop ini, banyak sekali yang memadati Pantai Wayop selepas usai libur panjang momen Hari Raya Idul Fitri, dikarenakan memilih Pantai Wayop ini dikarenakan agar tidak menumpuk begitu ya dengan wisatawan lainnya di pantai-pantai lainnya. Dan banyak sekali juga warga di Kabupaten Fak-Fak Papua Barat yang masih berlibur panjang begitu ya, meski secara nasional begitu sudah libur sudah berakhir beberapa hari yang lalu. Dan dapat saya juga informasikan berdasarkan hasil wawancara saya di Pantai Wayop, ini salah satu wisatawan yakni Bapak Lama A, dirinya mengatakan bahwa ia dan keluarga besar sengaja memilih liburan seusai libur panjang Lebaran lantaran menginginkan tempat-tempat liburan yang sepi dan tidak terlalu ramai oleh pengunjung selepas hari libur Lebaran. Dan dapat juga saya informasikan Firda dan juga Tribuners bahwa salah satu objek wisata Pantai Wayop yang terletak di belakang Pulau Panjang ini memang memiliki daya tarik bagi wisatawan berupa pasir putih, terumbu karang, perairan teduh, hingga hutan hujan tropis yang mengelilinginya. Dan memang ini tak mustahil juga memang menarik minat banyak wisatawan, khususnya wisatawan domestik di kota Fak-Fak Papua Barat untuk berwisata di Pantai Wayop yang ada di belakang Pulau Panjang di Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat. Dan kami juga pihak Okomedia tentunya terus menghimbau ya kepada Tribuners semua yang dari berbagai kota tentunya agar berwisata di pantai untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat, dan jangan lupa untuk memungut sampah-sampahnya apabila usai melakukan perjalanan wisata di berbagai objek wisata yang ada di Indonesia. Demikian Firda dan juga Tribuners, laporan singkat saya dari Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat. Kita kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih Aldi dari Tribun Papua atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuner, saya kami tampilkan wawancara dari seorang wisatawan di Pantai Wayop, Fak-Fak, bernama Lama. Berikut liputannya untuk Anda. Kita ada tempat wisata Pantai Wayop. Ini kita sementara antar keluarga piknik, hiburan, Lebaran 6. Rame kah tua kalau ini? Wah, rame sekali. Di sini namanya Pantai Wayop, pokoknya Taman Pantai Wayop. Biasa orang datang hari-hari Minggu atau hari-hari apa nih tua? Pokoknya tergantung dari peminat. Tergantung dari peminat ya tua? Ya, mau datang hari Minggu oke, mau datang hari Sabtu. Sedangkan kita ini datang hari Sabtu. Kalau untuk gelombang cuaca bagaimana tuh untuk datang ke sini? Kalau gelombang di sini nanti waktu selatan baru ada gelombang. Sekarang kan sudah mau hampir masuk selatan, jadi cuacanya kan agak gelombang sedikit, tapi ramai di pantai. Bagusnya kalau datang musim-musim apa tuh kalau ini? Kalau di sini datang pas musim pancaroba. Baru datang bagus ini ya? Ya, sini bagus. Siap. Bayi perempuan yang baru saja lahir ditemukan di depan gerbang Pantai Catur Dharma Yatim, Jalan Harapan Jaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak pada Senin 9 Mei.
Bayi tersebut diletakkan oleh seseorang yang tak diketahui identitasnya dengan posisi di dalam kardus dibungkus oleh selimut. Dalam kardus tersebut pun juga ditemukan uang tunai sebesar Rp100.000 dan 2 pucuk surat. Surat pertama dalam potongan kertas kecil dengan pesan bagi siapa saja yang menemukan bayi tersebut untuk diserahkan ke panti asuhan. Dan surat kedua bertuliskan permohonan kepada pihak panti asuhan untuk merawat bayi yang diberi nama Flora tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Ferianto yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan rekan Ferianto. Halo rekan Ferry. Halo rekan Ferry. Halo, rekan Ferry, kami belum bisa mendengar audio dari Anda. Halo. Silakan rekan Ferry. Siap. Terima kasih Firda. Nah, Firda, untuk informasi terkini terkait penemuan bayi yang diterlantarkan di depan panti asuhan Jalan Harapan Jaya, Kota Pontianak itu terjadi pada kemarin, itu pada sekitar pukul 14.30, di mana yang pertama kali menemukan bayi yang di dalam panti itu merupakan salah satu dari anak panti asuhan di Jalan Harapan Jaya tersebut. Kemudian dari anak panti tersebut melaporkan kepada pengurus, dan pengurus kemudian melanjutkan ke kepolisian. Lalu tidak lama berselang petugas kepolisian pun dari Polsek Pontianak Selatan datang untuk membawa bayi tersebut untuk dibawa ke puskesmas terdekat. Nah, pada saat di puskesmas sendiri langsung diberikan penanganan medis oleh pihak puskesmas, di mana saat tiba di puskesmas itu terlihat memang bayi tersebut ari-arinya masih menempel pada pusar. Nah, itu diprediksi bayi tersebut memang baru hari tersebut dilahirkan, kemudian langsung diterlantarkan oleh orang yang melahirkannya, orang yang tidak bertanggung jawab, Firda. Nah, dari hasil pemeriksaan, bayi tersebut pun memiliki panjang lebih dari 40 cm dengan berat 2,1 kg, yang dimana kalau untuk dari puskesmas sendiri, dengan berat tersebut itu masuk dalam kategori ringan. Nah, pada saat diperiksa juga dalam kardus itu, selain terdapat selimut yang menutupi bayi tersebut, itu juga petugas mendapati adanya uang tunai sebesar Rp100.000 itu dengan berbagai pecahan, ada yang dari Rp5.000, Rp2.000, dan totalnya itu Rp100.000. Nah, itu juga ada 2 pucuk surat, yang dimana surat pertama itu memang dituliskan oleh pihak penulis berharap siapapun yang menemukan bayi itu untuk diserahkan ke panti asuhan. Dan pada surat kedua sendiri, sang penulis menyampaikan bahwa dirinya berharap pihak yang menemukan dapat merawat bayinya tersebut dan akan berjanji sering datang ke panti asuhan tersebut untuk memberikan uang juga dan untuk melihat sang bayi. Nah, sampai saat ini sendiri kondisi bayi tersebut sudah dalam penanganan pihak dinas kesehatan ya, dari puskesmas Gang Sehat yang berada di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan, dan saat ini masih dalam observasi 1x24 jam sejak kemarin. Dan sampai saat ini sendiri pihak kepolisian dari Reskrim Polres Pontianak, kemudian juga dari Polsek Pontianak Selatan itu juga masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini, di mana kasus penelantaran bayi ini sendiri terjadi. Demikian, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Ferianto dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Ferry dari pihak terkait, dan berikut liputannya untuk Anda. Bu, awalnya bisa nemukan bayi ini gimana sih, Bu, ceritanya, Bu? Awalnya tuh anak panti yang nemukan, di depan panti itu di pintu gerbang. Jadi dia bilang ada bayi katanya. Jadi itu dari dalam tuh keluar lah, lihat kan. Nah, sekali dibuka memang ternyata bayi kan. Jadi udah itu saya suruh kakak saya lapor itu ke Pak RT. Nah, jadi udah lama di Pak RT datang, aman kan ya, diurus dia, kata dia bilang. Kalau bisa dipotong dulu hari-hari, tapi kan kita masih nunggu kan. Tapi Pak RT bilang lapor, dah lapor.
polisi udah di jalan udah. Pas tadi mau turun kita mau bawa, Pak polisi datang udah nggak jadi. Sempat posisi tadi pada saat dibuka itu bayi masih ada hari-hari ini. Masih merah tidak, ada masih darah-darah itu. Udah bersih ya. Cuma hari-hari ini. Cuma hari-hari ini masih dalam kantong hari-hari ini. Kalau tadi anak-anak waktu sendiri ada nggak? Ada orang yang letak. Tidak lihat. Memang sudah lihat tuh memang udah ada kardus ya di situ. Jam berapa tadi? Sebelum asar. Ya, kalau untuk alamat sendiri bagaimana pantinya? Jalan Harapan Jaya. Nomor berapa? Nomor 36. Panti Asuhan Dapur Dharma Yatim. Dilakukan pengecekan terhadap kardus dan memang benar itu di dalamnya ada bayi. Kemudian untuk langkah kita sudah melakukan interogasi secara umum kepada penemu bayi tersebut. Kemudian akan kita laksanakan tindakan kepolisian lainnya berupa penyelidikan. Untuk kondisi bayi seperti apa saat ini Pak? Dan tadi beratnya berapa Pak? Untuk berat bayi kurang lebih sekitar 2,1 kg. Kemudian untuk panjang kurang lebih sepanjang 45 cm. Untuk kondisinya sehat Pak? Untuk kondisi bayi sampai dengan pengecekan dari Puskesmas di Kesehatan di Gang Sehat bahwa kondisinya sehat, kemudian juga untuk bayinya bisa normal. Pak, kalau untuk dalam KUHP sendiri terkait penelantaran bayi itu apakah dapat dikenai Pak pasal pidana sih Pak? Baik, terhadap penemuan bayi tersebut untuk memastikan ini ancaman pidananya kita harus mengetahui fakta-fakta terhadap peristiwa tersebut terlebih dahulu sehingga kita bisa menerapkan pasal terhadap ancaman pada yang telah melakukan pembuangan bayi tersebut. Untuk saat ini apakah ada memang yang dicurigai Pak mungkin di sekitar lokasi sendiri? Sampai dengan saat ini kita masih melakukan pendalaman, kita masih melakukan kegiatan penyelidikan proses terhadap penemuan bayi tersebut. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdananda, mewakili kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!